Ya Allah mas, ya Allah, aduh, 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 saya nggak kuat mas, saya nggak kuat, aduh saya gigu mas, astagfirullahaladzim, teman-teman, zoom mas, kelihatan, jelas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dan kali ini mungkin bagi saya spesial. Saya kedatangan tamu, tapi dibalik kespesialan ini ada musibah yang diterima sama klien kita ya, Mas Gus Dur. Iya, Mbak. Dan malam hari ini saya ditemani sama Mas Gus Dur juga karena Mas Bahul sedang ada acara di rumah. Itu kakaknya melahirkan, jadi kayak ngasih nama gitu ya mas. Dan ini saya mungkin akan memperkenalkan tapi lewat ke emasnya aja. Dan ini sangkut paut dengan ibarat saya itu membantu mengobati atau mengurangi rasa sakit ya mas ya. Karena sebenarnya ini bukan saya yang ingin melakukan, saya sebenarnya dikabari sama masnya dan sebenarnya saya udah ngasih informasi ini ke tim dan sebenarnya mau Basangit yang mengatasi dan Pak Asep, tapi karena mereka berdua ada panggilan di salah satu bekas pasar yang udah kebakaran baru aja, jadi mereka langsung cus ke sana dan ini saya yang nanganin. Dan Om Janim sama Mbak Isma itu sedang ada penelusuran di daerah Wetan ya mas ya. Oke Mas Gus Dur, kita harus semaksimal mungkin, kita hanya berdua, kita berarti harus berusaha ya mas ya. Sebelumnya mungkin saya akan tanya-tanya dulu, walaupun agak sedikit dia tertunduk malu dan masnya menahan kesakitan teman-teman. Oke mas, sudah tahu nama saya? Sudah. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya agak sedikit nggak sopan ya Mas Gus Dur. Dan buat masnya, perkenalkan diri dulu. Saya Gatot, Mbak. Saya baru 20 tahun, Mbak. Oke teman-teman, saya sebenarnya kasihan karena saya itu udah tahu dulu ini penyebabnya apa, tapi untuk bercerita aja ke teman-teman yang ada di rumah. Punten Mas Gatot, kalau saya boleh tahu awal mula kejadian penyakit yang diderita Mas Gatot itu sejak kapan dan mula-mula penyebab kecilnya? Jadi awal mulanya itu sejak kelas 1 SMK, Mbak. Itu kan namanya juga masa pubertasi ya, Mbak. Pasti ya namanya anak muda kan ya ngerasain ya sange gitu, Mbak. Oh. Nah, pas lagi saya kan ya bukannya gimana, Mbak, pasti ya suka nonton yang Jepang-Jepang gitulah, Mbak. Ya pastinya itu bokep, Mbak. Nah, terus pas lagi apa ya, Mbak, ini nggak boleh disebutin, Mbak. Ya, pas lagi sange-sangenya, Mbak, aduh, terus ada temen yang nyaranin, Mbak, buat nge-PO PSK, Mbak, dengan harga 250, Mbak, katanya itu paling murah. Ya awalnya sih gimana ya, Mbak, awalnya sih nggak mau, Mbak, cuman katanya dicoba aja dulu, siapa tahu kamu suka daripada kamu nonton terus itu, Mbak. Terus ya saya coba-coba dari situ, Mbak. Malah ketagihan sampai beberapa bulan yang lalu, Mbak. Terus sejak itu tiba-tiba pas saya kencing itu keluar nanah, Mbak. Lama-kelamaan jadi membekam warna merah terus jadi koreng, Mbak. Sampai sekarang juga saya nggak berani terus ke dokter, Mbak, soalnya malu, takut keluarga sama teman-teman tahu. Ini juga keluarga nggak ada yang tahu, Mbak.
dan sampai sekarang saya udah 3 hari belum berani buka punya saya sendiri mbak. Dan saya di sini ingin meminta sedikit bantuan ke tim family, ya terutama Mbak Fani, untuk mengobati penyakit saya mbak. Ya, siapa tahu bisa sembuh mbak, soalnya saya rasa aneh sih mbak sama rasa yang terakhir saya PO mbak. Dia itu gimana ya mbak, umurnya udah sekitar 35 tahun mbak, tapi masih banyak yang nge-PO mbak. Juga dari tampangnya itu masih cantik, masih kayak belasan tahun gitu lah mbak, 18-an. Ya siapa tahu ada hubungannya lah mbak dengan kayak gituan mbak. Mohon dibantu ya mbak. Oke, jadi ini saya mendengarkan dengan teliti. Takut saya salah ngomong karena nanti bakal ini ditonton sama orang banyak ya mas. Punten, Mas Gatot bersedia kalau mungkin ini saya videoin. Bersedia mbak, yang penting saya mau berusaha biar sembuh mbak, berusaha lagi. Dan ini niat tujuan saya hanya untuk buat pelajaran teman-teman yang di luar sana ya, yang mungkin kalian masih suka selap-selip sembarangan. Mohon maaf, itu hanya kenikmatan sesaat, tapi nanti mungkin efeknya bisa jangka lama ya Mas Gatot. Iya mbak. Oke, jadi saya menyimpulkan bahwa Mas Gatot ini suka celap-celup sembarangan. Ya namanya PSK itu kan sudah untuk jajalan banyak orang ya Mas Gus Dur. Iya mbak. Jadi sana sini pada mencoba gitu. Jadi mungkin karena saking banyaknya orang yang nyoba, banyak virus itu mungkin apesnya Mas Gatot aja gitu. Dan ini merasakan ada yang ganjal dari PSK yang terakhir di BO sama Mas Gatot. Dan kenapa Mas Gatot nggak lari ke medis? Yang pertama katanya malu. Bener Mas Gatot? Iya mbak, saya malu. Yang kedua, mungkin Mas Gatot ini agak janggal karena mungkin dia itu ibarat menyangkut pautkan ini dengan hal mistis. Bukan begitu Mas Gatot? Jadi teman-teman, saya udah bisa menyimpulkan ini masalah Mas Gatot, yaitu hanya karena dari SMK itu sering kayak mungkin mengalami ibarat bahasa sekarang itu sange ya Mas ya. Dan yang namanya orang lagi sange itu mungkin bisa buka itu ya Mas ya, yang saru-saru. Nah disitulah timbul ingin mencoba, ingin menikmati. Jadi nggak hanya di HP aja ya Mas ya. Dan banyak teman juga yang menyarankan untuk nggak harus dengan pacar dan nggak harus sama istri. Kita cukup bayar 250 ya Mas. Betul mbak. Bayar 250 aja ibaratnya udah sepuas kamu gitu. Ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun dan pihak manapun. Intinya saya di sini hanya ingin membantu. Mungkin ini saudara saya dan niat saya intinya baik ya Mas Gus Dur. Iya mbak. Bapak mbak Oke. tanya, itu pertama kali nyoba itu rasanya gimana ya? Gimana Mas? Ya pertama kali pasti rasanya itu nih ya mbak, kan bikin ketagihan sih. Makanya sampai sekarang saya terus-terusan kayak gini akhirnya mbak. Dan mohon maaf sekali ya, kalau untuk buat tegang burungnya itu sakit nggak? Biasanya sakit. Sakit mbak. Jadi udah 3 hari ini nggak berani buka eh, celana dalam karena saking sakitnya gitu ya. Eh, saya sih bukan dokter ya Mas Gatot, mohon maaf sekali. Mungkin saya bisa mengobati dengan izin Tuhan dan berkat doa dari kita semua yang ada di teman-teman yang ada di rumah. Dan saya juga nggak bawa peralatan apa-apa, saya mungkin hanya bisa berdoa nanti buat
Mas Gatot berbaring aja di sini, terserah mau menghadap mana seenaknya aja. Dan ini tadi kita baru sampai banget ya Mas Gus Dur, baru sampai. Dan kenapa saya nggak di rumah mengobatinya? Karena tempat yang buat ngumpul para PSK itu bersebelahan dengan kayak tempat perhutani gitu Mas Gus Dur. Kan luas ya. Jadi ibaratnya masih satu wilayah gitu. Jadi saya tuh perasaan nggak enak. Jadi saya ingin mengobatinya tuh di tempat ini aja gitu. Takutnya kalau di rumah itu keluarga ada yang terkena dampaknya gitu. Betul sekali. Memang ini saya merasakan ada yang nggak beres juga di dalam tubuh Mas Gatot. Oke, Mas Gatot boleh berbaring terserah. Mbak. Aduh, Sakit ya? sakit Mbak. Gini ya, Mas Gatot jangan terlalu banyak bicara. Soalnya saya takut nanti apa ya tambah sakit aja gitu ya Mas ya. Lagi sakit terus diajak ngomong kan jadi malah tambah sakit ya Mas Gus Dur. Punten banget, ini punten ya Mas Gatot, saya mungkin nggak bisa ngobatin kalau masih sarungan gini, mungkin nanti saya akan keatasin. Tapi agak ngangkang nggak apa-apa sedikit, kalau mungkin nyaman ngangkang ya ngangkang. Bentar, ini ada cermin. Tisu Mas, saya nggak punya tempatin tadi, saya maksudnya nggak punya yang sasetan, jadi saya bawa yang besar tuh saya ambilin. Tisu semua nih teman-teman tuh. Nah. Tadi minumnya mana ya Mas? Ini? Bismillahirrahmanirrahim. Udah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti saya megangnya tuh mau pakai tisu saya geli Mas. Teman-teman, Mas Gus Dur bisa di zoom, bisa di zoom. Tuh angin tiba-tiba datang, bisa di zoom ya. Iya, bisa di zoom ya Mas ya. Bisa di zoom. Astagfirullah. Tiba-tiba ya teman-teman, tiba-tiba ini loh. Tiba-tiba. Mas ini kalau mau minum ya, sudah saya doakan. Tolong kakinya agak sedikit, ini mengganggu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya Mas ya. Kenapa nggak laki-laki aja gitu mungkin ya kalau kalian komen. Ya karena memang semua lagi sibuk gitu. Ini Mas Gatot, saya tanya ikhlas? Oke. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Mas Gus Dur. Iya Mas, saya heran ini. Tubuh Mas Gatot ini sedikit suhunya panasnya tuh nggak kayak manusia biasa gitu Mas. Jadi memang yang saya feelingkan itu kayaknya bener deh, ada yang nggak beres ini Mas. Mas Gatot, saya tanya, ini sakit banget? Sakit ya? Oke. Kenapa nggak mau ngomong Mas Gatot, ngomong aja. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Saya juga ngeri mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mas. Mas Gatot, ini ada yang nggak beres, seperti ada benda yang mau keluar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya tarik mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Belatung mas. Bener mas. Ya Allah. Ini kayak bekas korengnya keangkat. Mas ambil wadah mas buat naruh belatungnya. Ini nih. Cepet mas. Cepet mas. Iya. Mas Gatot sabar mas. Mas mana mas wadahnya mas? Bu nggak apa-apa. Mas Gatot. Astagfirullahaladzim. Keluar apa? Belatung Mas Gatot. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini saya kumpulin di sini aja ya. Ih, jijik banget saya mas. Itu ya, yang teman-teman itu sih orangnya kan enggak? Iya mas. Iyalah masalah. Ih, ya Allah. Oh di situ sih mbak? Lah mau pakai apa mas? Ih, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar mas Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mas. Duh, ini belatungnya jalan-jalan mas. Astagfirullahaladzim. 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 Bentar mas. Tunggu sini mas Gatot. Tadi di tas yang saya titipkan mana mas? Mana sih mas? Udah. Bentar. Bukan ini mas, nggak ke bawah deh. Bentar mas Gatot. Aduh, nggak ke bawah, ini batu saya. Mas, percaya nggak percaya ya mas, banyak banget belatungnya mas. Yang benar mbak. Bener, ini saya masukin dulu. Mas Gatot, masih aman? Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah mas, banyak banget mas. Sumpah banyak banget. Astagfirullahaladzim. Aduh saya nggak kuat mas. Tapi itu udah kena semua apa sih mbak? Belum masih banyak lagi mas. Belum masih banyak lagi. Ini masih banyak lagi mas. Biar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, sabar mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mas. Ya Allah. Aduh. Saya nggak kuat mas. Saya nggak kuat. Aduh saya gigu mas. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Zoom mas. Kelihatan? Jelas banget mbak. Jelas banget. Astagfirullahaladzim. Mas Gatot. Biar. Nanti saya ambil. Astagfirullahaladzim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, bantu hamba-Mu yang lagi kesusahan dan kena musibah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setelah ini kamu sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya Allah mas. Ya Allah. Berserakan semua mas. Berserakan semua. Sama bekas orangnya kan mbak? Betul. Aduh, Mas Gatot, mungkin saya akan terusin dan saya akan bersihkan setelah nanti di luar perekaman ini ya Mas ya. Karena
Ini mau saya lepas sarungnya, takutnya nanti timbul perdebatan yang mungkin nanti bisa menjatuhkan nama baik saya ya Mas ya. Karena ini akan saya lepas dan Mas iya, nanti juga saya minta bantuan Mas Gus Dur. Kelihatan jelas Mas? Jelas ya. Mungkin ini akan saya tutup dulu karena saya merasa ini terlalu barbar. Saya akan minta bantuan Mas Gus Dur dan ini mungkin pengobatan ini saya tutup dulu. Mungkin hanya ini yang bisa saya videoin. Iya, ada yang keluar teman-teman. Ini sangat menjijikan sekali. Mas Gatot, udah gak enakan? Mendingan penuhi sakit. Iya, sabar. Ini akan saya tutup dulu dan nanti kita akan lanjut ya, teman-teman. Saya tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau Mas Gus Dur mau lebih jelas lihatnya maju aja. Udah jelas ya, saya tutup dulu teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Mas Gus Dur bantu saya Mas. Astagfirullahaladzim.